Muhammad, tugasmu dengan tugas Nabi Ibrahim sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Musa sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Harun sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Idris sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Yahya, Nabi Isa sama. Tugasmu dengan Nabi Adam sama. Apa tugasnya? Sujud sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, kakanda kami selaku ketua perkumpulan SAS Sulit Air Sepakat, yaitu kakanda kami Bapak Haji Khairul Ridwan ya. Jadi tadi beliau menyebutnya Khairullah ya. Khairullah ini agak repot menerjemahkannya karena artinya sebaik-baik Allah. Makanya saya singkat saja Khairul Ridwan ya. Sebaik-baik surganya Allah yang bernama Ridwan. Sekretaris beliau adik kami bernama Rajes Android Simabu. Jangan ditambah K berarti ya. Simabu bahaya. Ini beliau ini kami kenal Kak Khairul karena kami ajak gabung di Seher Mania. Tapi la yahya wa la yamut. Ya. Semua orang tua kami, Bapak Ferry, ya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa majelis ini dalam naungan Allah? La yaqudu qaumun, tidak duduk satu kaum yadhkurunallah, di dalam majelis itu mengingat Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali majelis itu dinaungi roh malaikatnya Allah ya. Yang pasti bukan malaikat Israel ya, tapi malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dinaungi oleh Allah rahmatnya Allah ya. Wa nazalat ilaihimus sakinah, turun yang namanya ketenangan hati. Baru yang terakhir, wa dzakarahumullah fi ma indah, Allah nyebut nama kita di samping malaikat-malaikatnya Allah. Jadi majelis kita ini dapat berapa tadi? 4. Apa yang pertama tadi? Dinaungi malaikat. Yang kedua apa? Dinaungi rahmat. Yang ketiga apa? Turun sakinah, ketenangan hati. Baru yang keempat apa? Ya, nama-nama kita ini yang hadir di sini disebut oleh Allah di sisi malaikat-malaikat yang bersama Allah. Walaupun saya tidak kenal nama ibu-ibu, Allah nanti menyebut namanya masing-masing. Walaupun tadi saya cuma nyebut nama 3 orang, Bapak Ferry, Bapak Uda Khairul, Rajes, tapi yang lain ini disebutkan oleh Allah namanya. Orang itu bu, kalau namanya disebut oleh wong yang dicintai, senang enggak kira-kira? Nih contoh ibu-ibu ya, main ke rumah wali kota. Wali kota itu lancarnya nyebut nama ibu. Nama aku disebut terus, bangga. Ini yang nyebut Allah.
maka namanya yang sering-sering disebut oleh Allah, ini tanda ini masuk surga, insya Allah. Amin. Ya, tuh, maka ibu-ibu kita harus bangga, apalagi yang nyebut nama kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama, kenapa saya harus minta ibu-ibu bangga dalam majelis seperti ini. Yang kedua adalah apa kata baginda Nabi, idza raaitum raudatan min riyadil jannah, kalau kamu melihat satu perkumpulan dan perkumpulan itu disebut dengan taman-taman surga, farta'uha, jaga perkumpulan itu. Lalu sahabat nanya, apa dia ya Allah yang namanya taman surga? Taman surga itu adalah hilaqud dzikri, kelompok-kelompok zikir. Ya, zikir apa? Zikir akal, zikir lidah, zikir hati. Apa zikir akal? Ngaji, belajar, mencari tahu, mencari ilmu. Apa zikir lidah? Kalimat-kalimat thayyibah. Tadi saya ajak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa zikir hati? Muhasabah diri. Karena mohon maaf, yang hadir di sini semuanya akan kembali kepada Allah. Dak yang cantik, dak yang ganteng, mati. Yang jelek, apa lagi? Yang kaya, mati. Yang buntu, apa lagi? Ya. Yang begawe, mati. Yang nganggur, belum mati lah mati. Nah, tidak percaya, tanyalah sama mereka yang nganggur-nganggur itu. Apa kata mereka? Hidup tak mau, apa itu? Hidup segan, mati tak mau. Bingung dia. Nah, ibu-ibu, subhanallah, nih kita ini maka harus jago perkumpulan ini. Dan pentingnya perkumpulan ini yang ketiga apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mohon maaf ibu-ibu, ibu-ibu sering kan kumpul-kumpul. Jangan kumpul-kumpul yang nambahi dosa. Ini seneng nian kumpul-kumpul yang nambahi dosa. Kumpul main judi, nonton sepak bola Piala Dunia isinya main judi. Ada yang jatuh, ada. Tapi kalau di sini insya Allah tidak jada beda. Itulah kumpul, ya, tapi isinya dosa. Ibu-ibu kumpul dengan rombongan ibu-ibu, hati-hati kumpulan itu. Nambah duit ida, nambah pelanggan ida, dosa nambah. Contoh, kumpul-kumpul ngatoi ustadznya lamunian ceramah, dosa. Mestinya dengerin ceramah, jangan dikatoi ustadznya. Belum mulai ceramahnya, malah ada tadi yang kira-kira ustadznya lucu dah lah. Ini kadang-kadang payah nak ngaji itu yang dicari lucunya. Padahal saya sudah buka nih dari awal sampai sekarang nih isinya ilmu galau. Dan yang saya sampaikan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Yang parah, kaget yang diingat apa? Yang buntu mati tadi. Ustadz tadi ceramah apa? Uji Ustadz tadi yang kayo mati, yang buntu mati. Isi hadis tadi tidak didengar tadi. Tapi insya Allah kalau di majelis ini semuanya ingat. Amin. Tuh. Maka ibu-ibu jago perkumpulan ini. Kalau ada perkumpulan cak ini, pegang baik-baik. Farta'uha, jaga. Kenapa? Di sini ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Mohon maaf, ibu-ibu mungkin punya sesuatu yang nak disampaikan sama suaminya. Kadang-kadang melalui pengajian ini, apa kata ibu-ibu? Pasnya nasihat untuk laki aku. Ya. Yang bapak-bapak juga sama. Ada yang nak ku sampaikan dengan laki bini aku. Pas ceramah, pas nian ceramah ustaz. Balik berdua sampai ke rumah, apa uji bininya? Kak, ceramah tuh cocoknya untuk kakak tuh. Wah, uji bini, uji lakinya. Sama, ada juga poin-poin yang pas untuk kau. Wah, ini bahaya ini. Ya, belago jadi balik.
Malah dua cangkir nih caknya ceru nyerama 2 jam ini. 2 cangkir ya. Baiklah. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah ya, berbicara masalah Isra dan Mi'raj secara singkat, kita ini secara umum tahu galau perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, berada di hadapan kekuasaan Allah, itu namanya Mi'raj. Apa namanya, Bu? Mi'raj. Dari masjid ke masjidnya namanya apa? Isra. Dari bumi ke langit namanya apa? Mi'raj. Ya. Jadi naik dari bawah ke atas itu namanya Mi'raj. Perjalanan Nabi ini sangat istimewa. Tidak ada nabi yang punya mukjizat seperti Nabi Muhammad. Ya. Bahkan kalau ibu-ibu nanya, ngapa Isra Mi'raj itu nak di zaman itu, tidak di zaman sekarang, baik. Kalau terjadi di zaman sekarang, insya Allah tidak jadi ujian. Karena Bapak Ibu lah tahu ada pesawat, ada helikopter, ada HP yang bisa saling video call. Tidak ajib lagi. Tapi di zaman itu, ini peristiwa yang istimewa. Ya. Walaupun saya ini nak cerita panjang sebenarnya Isra dan Mi'raj ini. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari habis Isya sampai subuh. Nah, kira-kira sanggup tidak ngaji nih? Karena peristiwanya nih Kak, dari habis Isya sampai subuh. Nah, ini kalau dicerita ke galau-galau sampai subuh. Nah, tapi kita ngambil hikmah. Apa yang pertama? Isra. Apa Isra itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa maksudnya itu? Hidup kita ini jangan lari dari tempat sujud ke tempat sujud. Siapa yang melenceng dari tempat sujud ke tempat sujud, matinya terwujud. Fahmi ingatkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang merendahkan diri lebih indah kecuali merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini merendah diri di hadapan pimpinan itu terasa terhina. Tapi kalau merendah diri di hadapan Allah, merasa mulia. Tengok orang-orang yang habis ibadah itu, dan hati yang merasa terhina. Ya. Bahkan di hadapan Allah itu apa? Berani mengaku dosa. Sekarang ibu-ibu berani tidak ngaku dosa sama dulurnya kalau pernah ngambil motornya, atau berani tidak pernah ngambil duit terselip, ya, oh berat itu. Tapi kalau depan Allah, ya Allah, aku tidak ngaku, engkau tahu aku ini berdosa, ya Allah. Tapi aku hadir malam ini sujud kepadamu, ya Allah. Tuh. Tapi coba kalau aku ngomong. Kadang-kadang aku tidak sanggup ngomong sama Kak Ridwan, Kak Airul. Aku mohon maaf kayak kemarin ngatoy kakak. Ngatonya agak kasar dikit. Kubu aku gak ngatoy. Why, belum tentu sanggup. Aku berani ngomong ini karena lo ngatoy dia. Tapi kalau sudah pernah ngatoy dia, berat. Makanya ibu-ibu, kami mengingatkan galau-galau kita ini semuanya tidak kata lain apa? Minal masjid ilal masjid. Apa artinya? Dari sujud ke tempat sujud. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Lahir kita dalam bentuk sujud. Kaget mati pun kita akan disujudkan oleh Allah secara paksa. Ini kisah nyata. Saya punya nenek. Ketika sakit dicarikan rumah sakit yang bagus. Bantal rumah sakit tidak bagus, diganti bantal yang bagus. Spray rumah sakit tidak bagus, diganti dengan spray yang bagus. Sampai satu waktu meninggal dunia. Karena saya ini termasuk cucu yang sangat disayang oleh nenek ini tadi. Saya masuk ke dalam kubur dengan pakaian yang seperti ini. Saya hantarkan nenek tadi, ya. Terus ayah saya teriak, "Mi, buka kain kafannya."
tempelkan keningnya di tanah. Saat itu nangis aku. Ngapo? Ya Allah, kemarin ini nyai, aku manggilnya nyai, nenek ini tidak boleh kena kotoran. Ini hari ini ku nempelkan keningnya kemana? Ke liang lahat. Bantalnya tahu kan bu bantalnya? Buntelan tanah. Kemarin bantalnya yang baru kita beli untuk ganti bantal dari mana? Dari bantal rumah sakit itu. Sekarang tidak bisa kita ganti bantal ini. Tidak bisa ganti bantal ini. Seandainya ibu-ibu ganti bantal yang di rumah, tidak boleh. Maka ibu-ibu ya Allah ketika ditaruh itu nangis gitu, jadi pelajaran. Baru kali itulah mengantar orang mayat sampai ke dalam. Ditambah lagi mayat itu diazani dan iqamat. Itulah yang menghantarkan kita nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun mengazani mayit ini ada khilaf benar ulama. Ada khilaf. Kamu tidak galak ngazani tidak apa-apa. Tapi ada khilaf benar ulama. Imam Ibnu Hajar mensunnahkannya kias kepada bayi yang baru lahir. Ya, maka diazankan kemudian diiqomahkan. Saat itu bu, azan tuh yang ibu dengar, ibu mendengar, yang azan dengar. Saat itu ibu akan menangis tanpa air mata. Ini contoh Pak Ferry waktu ditaruh di situ keningnya nempel. Nah ini contoh Pak Ferry, contoh mudah-mudahan Pak Ferry panjang umur, amin. Wong lama tinggal di hidup dewean. Lasarokullah. Maka ibu saat itu ya Allah Kairut, bayangkan Mama No, dengar orang iqomah ditutup satu persatu. Setelah ditutup, dibuka kakinya pun kena, nah ditutup dengan lahan tanah masuk satu persatu. Maka saat itu kita akan yang kita teringat apa? Bukan oi rumahku, bukan oi anakku, bukan oi biniku. Apa yang ibu ingat? Dosaku ya Allah, dosaku ya Allah. Yang teringat amalan baik, terbayang sholatnya, terbayang Ramadannya, terbayang dengan zakatnya, terbayang dengan sedekahnya. Man kairo dak cayo matilah. Maka fahmi ngajak ibu-ibu ini, kita ini untuk sujud kepada Allah. Karena sejatinya kita ini hidup ini cuma untuk sujud itulah. Kita ayatnya lah tahu galau kok. Ya, apa kata Allah? Laqad apa ya Allah? Ya kok lagi lupa nih ayatnya. Astagfirullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu cuma untuk sujud baik sama Allah. Lah terus nyari makan itu hiburan. Punya istri itu hiburan. Punya anak itu hiburan. Punya suami itu hiburan. Tapi sejatinya hidup itu yang paling utama ini. Tapi saya kita ini lupa dengan tugas utama. Dan kita tidak ingat dengan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei umat manusia, jangan kamu itu lalai hanya gara-gara hartamu dan anak-anakmu. Coba tengok ibu-ibu. Aku nak nanya sama ibu-ibu. Mahal mano harga haji sama harga kuliah anak? Kuliah anak sepakat kan? Haji sekali seumur hidup. Anak sih kok lo mana limo. Wah, ya. Dulu kuliah S1 kan? Belum selesai ya. Nah, siapa yang sudah S1? Kau sudah S1. Nah, ini ngabisin duit. Ini contoh yang buat uang tuanya jadi belum haji gara-gara mikiri dia. Ini lah budaknya. Ya, coba tengok film Sidul Anak Sekolahan.
Apa ungkapan Binyamin? Dul, gua nyekolahin lo biar lu nggak belangsak kayak bapak lo, biar lu nggak melarat kayak bapak lo. Ingat, aneh nguliain ente, ampe aneh sama ibu ente nunda berangkat haji. Kita ini bu habis duit untuk ngurusin yang mestinya bukan tujuan utama. Labesa, apa kata sarjana yang labesa tadi yang kita sekolahin? Demak diam lawak tak sekolah, ini aku yang sekolah. Makanya ibu-ibu lebih baik sarjono daripada sarjana. Ada sarjono di sini. Tapi sayang David yang sarjana kurang ajar dengan bapaknya yang kumis besar itu. Bang Ujang. Ya. Ini hati-hati bu. Punya anak itu hiburan, punya istri itu hiburan, punya suami itu hiburan. Tugas utama inilah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, berapa banyak di antara kita hanya gara-gara nunggu meja nasi uduk lupa sholat. Kemarin saya ceramah di acara kemarin BP KPKB KPKB. Saya sampaikan kita buka toko, wong belum buka, kita lah buka. Wong lah tidur, kita masih belum tidur. Wong tutup, kita masih terdangau. Aku bilang kemarin, subhanallah, tapi untuk sholat tidak sanggup. Nah makanya kami ini pada kesempatan kali ini ibu-ibu, saya khusus mengingatkan kita ini cuma tugas utama nih, dari sujud ke sujud. Maka ada yang tertarik dengar ceramahnya UAS Ustaz Abdul Somad. Hidup ini ada tugas pokok, ada tugas pokok. Nah tugas pokok inilah yang disebut kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, Kak Irul kuliah di STAIS, taat tak dengan aturan STAIS? Taat. Ibu-ibu naik motor pakai helm kan? Taat. Tapi tidak tahu kalau ibu-ibu ini tidak tahu. Yang ibu-ibu sano yang pakai helm. Kalau ibu-ibu yang sas ini kadang-kadang sen kiri belok kanan. Nah, taat. Bapak-bapak tahan mayar lebih cuma untuk SIM. Ya kan? Kemarin ibu-ibu, aku tanya sama ibu-ibu kemarin waktu masih COVID pakai masker itu takut dengan COVID-nya apa takut dengan aturannya? Paling banyak takut dengan aturannya, karena kalau ketangkap kita masuk bandara pakai masker itu pasti karena apa? Aturan bandara, bukan karena COVID-nya. Ya Allah, nih Pak Ujang, dengan aturan dunia kita ini taat galau. Kerja di satu perusahaan, wah jangan pula terlambat pinjer, absen. Tapi sayang, tugas pokok kita sama Allah ini tidak kita taati. Maka ini peristiwa Isra ini belajarlah. Kenapa? Nabi diajak oleh Allah untuk apa? Melihat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apalagi yang dilihat dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram? Muhammad, tugasmu dengan tugas Nabi Ibrahim sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Musa sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Harun sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Idris sama. Tugasmu dengan tugas Nabi Yahya, Nabi Isa sama. Tugasmu dengan Nabi Adam sama. Apa tugasnya? Sujud sama. Tuh. Ini mohon maaf ibu-ibu. Nabi Musa sama Fir'aun. Nabi Musa itu cuma sekedar seorang pengingon kambing, pengingon apa namanya? Peliharaan kambing, pengembala. Sedangkan Nabi Fir'aun ini raja. Padahal raja ini banyak yang dibuatkan. Kamu pengen tahu dah kenapa Fir'aun itu panjang umur? Aku kasih resepnya kalau galak. Tapi ada maharnya.
3 kambing hitam yang di kepalanya ada putihnya. Oh. Pengen tak kira-kira? Hah? Pak Ferry, nak panjang umur tak kira-kira? Kalau nak panjang umur kira-kira nak berapa tahun? 100, 200, 300 atau 500? Mumpung uang banyak, ini aku doa kira-kira. Ternyata kalau ditanya kita nak mati saya nak hidup sampai kapan lah bingung pula. Baru umur 60 bagi gila dak kate. Mana nak lemah hidup? Ya, ibu-ibunya ada yang umur 70. Nah, ya Allah. Saya punya mertua tadi yang ya Pak Gadang tadi sekarang lagi di rumah sakit, mohon doanya mudah-mudahan sehat. Ya. Dan ya kondisinya bagi kami melihatnya sudah sangat kasihan. Ya, sudah sangat kasihan. Apalagi saya sendiri. Saya ini pernah kena sakit gagal ginjal. Inilah agak gemuk sedikit, alhamdulillah. Nah, balik ke cerita tadi itu. Ketemu dengan para nabi dalam rangka apa? Nak mantapkan, Muhammad, seganteng-ganteng kau ini, semulia-mulia dirimu ini, tugasmu bukan jadi pemenang cover boy, bukan. Tugasmu yang utama adalah apa? Menjadi hamba Allah yang sujud sama Allah. Apalagi zaman sekarang, Bu, sekarang ini zaman yang serba medsos. Uang itu nak terkenal mudah sekarang ini. Kadang-kadang nak terkenal itu tidak mesti pintar. Ada yang terkenal, kamu nanya, bertanya-tanya, kira-kira kualitasnya apa ini kira-kira? Coba aku nanya kira-kira. Sekedar kamu nanya, bertanya-tanya. Ya Allah, viral. Akulah ceramah keliling kemana-mana, tidak viral-viral. Kamu kapan nengok YouTube aku, kamu udah agam mukanya. Tapi kapan ketemu yang kamu nanya, Masya Allah. Padahal yang dia ajar itu bikin anak-anak kita jadi kurang ajar. Nak ada sekolah, emang nanya. Ya Allah. Tuh, emang itu tugas kita? Nak bilang kamu nanya. Apalagi yang baru viral ini, ada yang siapa namanya, set boy. Tuh dia. Itu umatnya set boy. Apa yang ditonton dari wong ini kira-kira? Ya Allah. Ada lagi yang dari Jerman itu. Nah, ini dia. Hafal, ini umatnya nih, fansnya. Yang la ilaha illallah dalam batin aku, ya Allah. Nah, ibu-ibu, kita ini kalau nak sekedar viral, jadi wong bengak we baca viral. Apa ibu galak? Ingat, hidup kita tujuannya bukan penilaian manusia. Bukan penilaian manusia. Karena penilaian manusia itu tidak objektif. Tidak usahkan wong lain. Kita, anak kita punya masalah. Siapa yang ibu bela pertama kali? Anak dewek, walaupun kadang-kadang anak kita ini salah. Berapa banyak seorang anak bikin wong tuanya ngamuk dengan gurunya, yang gurunya tuh dedek anak kita. Ngapo kau ngukum anak aku, ngapo? Anak aku nih jangan kau hukum ya. Serambut be jatuh. Wah, cacam. Saking nak bela anak tadi. Padahal anak ini lagi dididik oleh guru. Tuh, saya punya santri sampai ke Yaman sudah 20 orang. Ya, belum lagi kuliah yang ke Turki ada, yang ke Mesir ada. Woi bu, didik mereka tuh tidak mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana larinya? Pelapor. Ya, pelapor larinya. Sembunyi dalam lemari. La ilaha illallah. Bayangkanlah, kami dulu lagi bangun gedung, ada steger. Tidur di steger tuh. Bayangkanlah, kira-kira ini kalau ibu nengoknya, apa ibu? Kalau seandainya anak ibu tidur di steger, bagaimana kira-kira? Ya Allah, nak,
Kita kaget, nyari di pucuk pelapon tidak ketemu, di bawah ranjang tidak ketemu, buka lemarinya tidak ketemu, tidur di mana? Di steger yang sikok papan itu. Wah, tinggi nian ilmu anak itu. Ya, coba bayangkan. Tuh David tuh santri aku. Oh itu galak kabur dulu. Main nih be gaya caklah pakai peci, pakai sarung. Dulu meluat itu. Penuh hukum tuh nih santri saya nih yang ikut pakai peci. Cak ketengokannya waliullahnya duduk di sini. Wah tidak mudah bu, subhanallah. Makanya saya bilang sama anak-anak dek, kamu kalau nak viral, cara bodoh bisa, cara pinter bisa. Coba nih, dokter yang menyelamatkan saya dari gagal ginjal ini, kenapa tidak viral? Padahal mestinya yang diviralkan yang dokter ini. Mohon maaf, berapa banyak uang-uang yang manfaat di daerah kita, yang melahirkan dia yang nolong, yang kena sihir dia yang nolong, tidak viral. Hah? Ini ngajarin anak-anak kita kurang ngajar tadi, malah viral. Maka benar kata Deddy Corbuzier, TV sekarang ini tidak jelas lagi. Yang tidak mestinya diviralkan. Awas nih balik ke anak-anak nanya pula, Nek, kamu nanya, selesai. Ya, siapa tahu aku gara-gara nyebut kamu nanya ini viral pula. Ya, nah makanya ibu-ibu, nih saya pada poin ini menunjukkan ada satu makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, ya, Kak Airul pernah diomong muridnya, Syekh, di luar ada orang yang mencaci maki. Apa kata Imam Syafi'i? Nak, hanya wong gilo, hanya orang gila kalau merasa di dunia ini semua orang senang dengan dirinya. Jadi kita ini jangankan jadi wong jahat, jadi wong baik kayak Imam Syafi'i saja pasti ada yang tidak senang dengan kita. Makanya ibu-ibu, tidak penting wong yang tidak senang tuh, yang penting Allah senang dengan kita. Jangankan kita berbuat dosa, imam nih jadi imam, bacaannya bagus, suaranya bagus, itu tidak lepas dari cacian makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abu Jimamum bener mana lego-lego ni Allah. La salah pula. Maco agak panjang. Was-samaa'i dzatil buruj. Abu Jimamum. Ya Allah nak panjang ni ya. Maco qul huwallahu ahad. Yo pendek nian la salah. Ini kalau jadi imam sibuk mikiri apa kata makmum, selesai, berhenti dia jadi imam. Nah, coba tengok masjid itu ini serba salah. Ada suaranya ribut, dak katik suaranya kemana wong masjid ini? La ilaha illallah. Azan tepat waktu salah, azan sebelum waktu sesat. Bapak Ibu, prinsipnya apa? Minal masjid ilal masjid. Artinya apa? Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada usahakan ngikir tetangga bu. Ibu-ibu muat kopi untuk laki be. Hari ini beda penilaiannya dengan besok. Mana kak? Kurang manis. Biasa di mana? Kemanisan. Cuman ini kurang hangat, tidak pernah pas, ya, tidak pernah pas. Kok Ustaz tahu? Aku, kecuali Kak Irul. Kalau Kak Irul, insya Allah pas kalau, ya, pas beli baru pas. Ya, mak itu juga bapak-bapak ngenjuk banyak curiga. Dari mana kamu duit? Ngenjuk dikit, kemana? Duit kemana? La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu, asal perilaku ibu sesuai dengan syariat Allah, selesai. Nih, pakai jilbab ini. Tidak semua wong agam. Uji tetangga yang sebelah, jilbabnya nak cai itu nih.
Yang sebelah ngomong, itu anak oranye, yang itu kone. Nah, yang penting nutup aurat, dem terserah mikir wong. Ini kadang-kadang kita ini cacak merasa diri kita ini wong agam ngalo dengan kita. Aku seandainya dah agam dengan Kak Ferry, udah Ferry, besek sama Kak Irul, udah. Aku luatnya dengan udah Ferry. Apa uji udah Irul dalam hatinya sama, aku juga luat dengan kau, cuma tak ngomong main. Hati-hati kita ngomong main. Makanya tadi yang atau ya aku pas baru masuk, ya nak cai itunya di mamanya sebelah tuh luat juga sama ibu, kamu baik, cuma tak berani ngomong. Ya, makanya ibu-ibu, kalau kita sudah tahu tugas kita hanya minal masjid ilal masjid, intinya boh hidup kita kalau diikat dengan perintah Allah selesai. Kenapa? Yang ditengok tuh hanya penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, tengok Nabi, sehebat Nabi baik, ada yang ngato. Sehebat Nabi, apalagi model Rajes. Siapa udah ada Doni, tuh maco kori tadi. Itu aku yakin ada yang ngato. Belum tentu, itu aku ngato tadi. Kenapa nadanya ada yang keliru dikit? Ya, ada ngato. Masya Allah. Ya, jadi ibu-ibu, ayo Bismillah. Nah, baru yang poin kedua, apa? Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Perjalanan kita dari dunia zahir ke dunia gaib. Bu, ada yang harus kita gaibkan dalam diri kita. Apa? Iman kita, Islam kita. Inilah kekhusyuan hati kita ketika kita ibadah. Ingat, tidak semua yang terlihat baik itu bernilai apa? Ibadah. Siapa tahu kadang-kadang ada wong yang berbuat baik tanpa terlihat. Aku kasih cerita. Dulu di zaman Khalifah Murad, ini kerajaan Turki, Murad IV, ada seseorang yang terkenal dengan penzina, pemabok, penjudi. Ya, satu malam Murad IV ini, Khalifah Murad IV ini, ibu-ibu, ini sampai jam berapa ceramahnya? 12. Nah, insyaallah ini tidak lama lagi saya ceramah. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, Khalifah Murad IV ini satu malam gelisah, tidur tak bisa, segala macam tak bisa. Apa yang terjadi? Dia manggil ajudannya, kita keluar. Kemana? Saya kepengen lihat rakyat. Tak lama baru keluar dari istananya, nengok mayat tergeletak. Si Murad IV ini bertanya, Khalifah Murad IV ini, siapa ini? Tetangga yang melihatnya, orang-orang melihatnya langsung mengeluarkan air ludah. Cuy, siapa dia? Karena mereka tidak tahu, yang nanya ini rajo, karena masih nyamar. Mohon maaf, siapa dia? Mohon maaf di sana, ini orang penzina, pemabuk ini orang. Tiap malam ada di tempat prostitusi, tiap malam ada di tempat pemabuk ini orang ini. La ilaha illallah. Tapi kan dia muslim, masa dibiarkan saja? Ya sudah, saya bayar, tolong bawa ke rumahnya. Dibawalah ke rumahnya, digedor rumahnya. Yang nyambut istrinya. Pas istrinya nyambut, istrinya nangis. Ya Allah, suamiku, sudah aku bilang, jangan kau lakukan apa yang sudah kau lakukan ini. Kau masih saja melakukannya. Yang ngantar tadi disuruh pergi oleh rajanya, dia nanya, wahai ibu, mohon maaf, ada apa dengan suamimu? Suamiku ini, wahai Kisanak, belum tahu nih raja, dia ini terkenal pemabuk dan penzina, padahal dia tidak. Kok bisa? Ya, memang saya akui tiap malam suami saya ini pergi ke tempat apa? Prostitusi sama tempat mabuk. Tapi dia tidak berzina. Setiap malam dia bayari semua wanita. Semua wanita itu dibayarin, bukan untuk ditidurin sama dia, tapi apa? Dia bilang sama wanita itu, kasih tahu kamu sudah di booking saya, jadi jangan nerima tamu. Terus masalah mabok tadi,
dia beli dari toko-toko minuman keras tadi, dia bawa ke rumah, dia siramkan di WC sini airnya. Mana buktinya? Lihat di belakang, gudang botol sebanyak itu, hanya beli setiap malam minuman keras. Aku sudah larang, nanti orang akan mencaci makimu. Apa jawab suamiku? Ya, katanya apa? Lihat, aku mati nanti, yang menyolatiku adalah satu ulama Turki akan menyolatiku. Dan siapa yang memfasilitasinya? Raja negeri ini akan memfasilitasinya. Merinding khalifah tadi, buka samarannya, saya Khalifah Murad IV, saya akan wujudkan cita-citanya. Oh, ibu-ibu, ternyata doa lakinya tadi kabul. Nah, ada ibadah kita ini yang secara gaib, yang mi'raj langsung sama Allah. Apa diantaranya? Jangan ada di hati kita ini satu, sombong, ya, mentang-mentang rajin tahajud, nengok wong gak tahajud, malas. Siapa tahu dia ada ibadah yang lain. Mentang-mentang rajin sholat duha. Ini kapan sudah sombong tuh mulut mau nyonggal, mulut, mata, hidung jadi yang tadinya lubangnya sempit jadi ngangai. Memang sombong ini merusak rai. Ya, makanya ibu-ibu jangan. Sombong ini di hati. Apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong itu dua. Batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Al-ihtiqaru 'alan nas, mencaci orang lain. Jangan, tak boleh. Ada orang yang ibadahnya mungkin yang wajib-wajib saja sudah cukup. Sebagai contoh, ini cerita lagi. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, insyaallah ceramah saya sebentar lagi. Cuma nak stop itu pelan-pelan dulu. Biar kita dapat makna gaib tadi. Nabi duduk di satu majelis, Nabi ngomong, di pintu ini akan masuk orang ahli surga. Masuk Abu Dzar Al-Ghifari. Besok ngaji lagi, dari pintu ini akan masuk ahli surga. Dikira sahabat lanang lain, masuk lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Di pintu ini akan masuk orang ahli surga. Masuk lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat langsung kepo. Apa nian ibadahnya Abu Dzar Al-Ghifari ini? Apa lah kira-kira? Sampai sepakat ada satu sahabat yang disuruh nginep di malam Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, izinkan aku bertamu di rumahmu. Nak ngapain? Nak hati, nak bertamu baik. Dikintipnya malam, tahajudnya standar baik, duhanya standar baik. Nak katiknya ibadah yang megang tasbih, mulut sampai miring baca tasbih. Tidak. Akhirnya setelah 3 hari ditanya gitu. Saya ini ingin bertanya, apalah yang membuat Nabi mengatakanmu sebagai ahli surga? Apa jawab Abu Dzar Al-Ghifari? Saya tidak tahu, bingung kata dia. Cuma saya ini yang saya rasa, saya setiap pagi itu tidak pernah entah benci dengan wong, entah ada agam dengan wong, entah iri dengan wong, tidak pernah. Nengok ada wong kudanya bagus, tidak aku langsung ngomong, oh jangan-jangan nyupangin. Tidak pernah saya. Jadi hati saya biasa saja. Nengok orang senang, senang. Nengok orang sedih, ikut bantu. Dah itulah. Oh ternyata ada sesuatu yang mi'raj kepada Allah, yang tidak nampak kebaikannya. Apa? Kebersihan hati. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kami ngajak. Kita ini galau-galau, mohon maaf, terutama yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Nak ngapo lagi ngotori hati yang apa? Yang tidak benar tuh nak ngapo ya? Yang ada nih justru kita ini apa? Siap-siap diri untuk banyak-banyak wong yang bakal bantu kita, ya? Yang bakal mandikan kita, yang bakal ngafani kita. Jangan cari dekat kami ada yang sombong. Wih kau nih berdamailah dengan kawan kau. Ngapa? Lah kau tuh kan kaget cak mano kalau gak berdamai.
Kalau kau mati, siapa yang nak nyolati kau? Biarlah, aku sholat dewe. Waduh, mak mana modelnya ini? Hah? Di daerah Marga Mulia tuh pernah terjadi, ada satu tetangga yang melarang mayat lewat depan rumahnya. La ilaha illallah. Aku sampai nanyo-nanyo nih, kira-kira kaget dia mati dikirim pakai JNI apa JNT? Kok bisa ada mayat lewat depan rumahnya? Tidak boleh. Wah, ini orang tidak beres. Sampai saya, Pak Irul, diundang khusus untuk nyeramai ini. Tapi alhamdulillah berubah. Jadi ada mayat nak lewat, disuruhnya mutar. Ini cerita nyata, ini bukan bohong ini. Masyarakat itu sendiri yang cerita sama kita. Sebab aku tidak usah sebut namanya, tidak usah. Jangan sampai di antara keluarga SAS ini, Masya Allah. Makanya SAS ini jadikan mi'raj kita. Apa? Membawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketuanya bukan Jibril, ya, tapi Khairul Ridwan. Walaupun sekretarisnya Rajes, ya, tapi jadikan majelis ini majelis satu, membuat kita tidak lepas dari sujud. Yang kedua, membuat hati kita selamat sampai berjumpa dengan Allah. Nah, barangkali inilah dulu pertemuan kita, ya. Kami mohon maaf kalau ada ceramah yang kurang berkenan, tapi pengen ngajak ibu-ibu yang hadir di sini bahwasanya jangan lupakan tugas pokok kita sama Allah.